Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illa 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala 'aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-hajjul mabrur laysa jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahu rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat fardu zuhur Masjid Al-Ittihad, pencinta majelis ta'lim rahimahullah. Kembali hari ini lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak memberikan karunia yang nikmat kepada kita. Sampai dengan sekarang ini saudara-saudara, sampai nanti ila yaumil qiyamah, bisa dipastikan sekaya apapun seseorang itu pasti tidak akan sanggup untuk membayar nikmat Allah. Betul nggak? Secerdas apapun seseorang itu, sepintar apapun dia, S1, S2, S3, doktor, profesor, juga dipastikan saudara-saudara tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah. Jadi bagaimanapun kayanya seorang itu tidak sanggup membayar nikmat Allah, dan bagaimanapun cerdas pintar seseorang itu tidak akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap muqaddimah selalu kita dengar pertama bersyukur kepada Allah. Ini diawali dengan seperti itu. Sebab saudara-saudara, kalau kita bayar tidak akan kebayar, kita hitung juga tidak bisa dihitung. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meminta kepada kita untuk dihitung itu nikmatnya, dan tidak meminta kepada kita untuk dibayar itu nikmatnya. Tetapi saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah hanya minta kepada kita untuk disyukuri itu nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Bahkan saudara-saudara, dulu saya pernah sampaikan, ada 10 perkara sebab hati itu jadi mati. Tapi kayaknya udah lama aja ya, setahun yang lalu mungkin, udah lupa ya. 10 perkara sebab hati itu jadi mati.
Jadi hati itu ditutup sama Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, penyebabnya ada 10. Salah satu dari 10 itu, saudara-saudara, engkau makan nikmat Allah tiap hari, engkau hirup udara yang Allah berikan, tapi engkau tidak pernah bersyukur atas nikmat itu. Makanya seseorang itu ketika mulai satu baca bismillah, selesai baca alhamdulillah, hamdalah. Ya. Makan, kalau nggak enak nggak usah dicaci, udah keluar aja, makan padang, kamu kecil banyak. Kadang-kadang saudara-saudara kondangan, pulang kondangan bukannya nikmat pun caci, nggak enak makanannya, tapi 2 piring mah habis. Ya. Istri sudah capek-capek masakin buat kita, pulang kerja, pulang ketika dihidangkan makanan nggak cocok sama kita, marah-marah. Ya kalau nggak enak kasih 500.000 uang belanja, nggak enak makanya. Syukuri nikmat itu. Saudara-saudara, maka hari ini kita akan bahas bagaimana cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana hari ini, ya kita akan masuk bulan haji atau hari kurban. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, tahu kita nikmat itu, saudara-saudara, nikmat itu bermanfaat, mahal, berguna, lain sebagainya. Tatkala nikmat itu, saudara-saudara kaum muslimin, diambil oleh Allah. Seseorang itu tahu sehat kalau dia sudah sakit. Semua kita pernah ngalamin sakit ya? Baik sakit berat maupun sakit ringan. Kalau kata ibu-ibu, sakitnya di sini katanya. Sakitnya di sini. Kapan seseorang itu tahu sehat kalau dia sudah sakit? Terbaring di rumah sakit sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, ya Allah sehat mah mahal banget, nggak bisa dibeli itu sakit. Kalau tahu kita bisa dibeli, orang-orang kaya nggak ada yang sakit. Yang sehat tuh orang kaya semua, orang sakit orang miskin. Kalau sehat bisa dibeli, betul. Tapi sehat nggak bisa dibeli, yang kaya sakit, yang miskin juga sakit. Kita pernah ngalamin. Jadi saudara-saudara, ada perkara yang kita nggak bisa menghindar, dan dia pasti akan datang sama kita. Sunnatullah. Apa itu? Pertama, tua. Ini nggak bisa dihindar nih. Dulu kita mulai sedengar dengan Mahathir, ada 17 tahun yang lalu, Pak. Dulu Mas Hafid ganteng banget loh. Oh iya benar, rambutnya hitam banget. Dari zaman Pak Arif, saya di sini di Pak Arif, yang beliau pernah seterus sekarang ya, di Cipayung, dekat perumahan Tafukul Huda. Jadi kenal banget saya kalau lagi ngisi di Situ Bonus kamu dari sama beliau, termasuk kepala beliau ya, Mas Hendra ya. Jadi kenal banget saya dengan Mas Hendra, Mas apa namanya, Mas Andri. Dulu Mas susah, sekarang udah kaya. Jadi kepala, amin. Amin. Teman-teman saya ingat Pak Gatot ya. Ini tua ini Pak, nggak bisa di apa namanya, dibohongi. Kita bisa bilang kamu awet muda, nggak ada cerita awet muda, bohong itu mah. Saudara-saudara pulang ke rumah, ya lihat foto kita, di wisuda, waktu nikah, ganteng banget. Kadang-kadang cucu kita nggak percaya, itu kakek ya? Bukan. Kapan itu Ustaz? 20 tahun yang lalu. Ini real Pak. 15 tahun yang lalu, 17 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Ganteng luar biasa gitu. Rambut pun hitam. Allah. Kumisan lagi. Istri kita, saudara-saudara, cantik banget. Alis matanya dibuat tebal, subhanallah. Pipinya kasih warna merah, hijau, biru, persis orang kejar pintu.
Kapan itu Ustaz? 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Sekarang saudara-saudara udah balik modal. Tahu balik modal? Tahu balik modal maksud saya? Dulu berdua Pak, muda, pengantin baru. Sekarang punya anak 1, punya anak 2, 3 dan seterusnya. Anak nikah tuh. Ya, anak itu sudah besar, dewasa, dia nikah 1 demi 1. Dia tinggalkan kita, ya pengen dia punya rumah juga, dia mandiri 1 demi 1. Dia tinggalkan kita 1, 2, 3, 4. Balik modal, tinggal berdua lagi. Dulu cuma balik modalnya waktu pas berdua masih muda, sekarang udah aki-aki, nenek-nenek. Rumah terasa besar banget, ya Pak. Di rumah kecil banget, perasaan rumah kalau datang anak-anak kumpul semua gede banget. Sekarang rumah terasa kecil, udah pergi semua tinggal berdua. Saudara-saudara itu ahli. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin sakit. Jadi pernah kita ngalami sakit, baik sakit ringan maupun yang berat. 40 tahun Bapak Ibu, 50 tahun usia orang itu dicabut nikmat sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi fala yaqil. Dicabut tanpa kita sadari. Supaya perenungan hari ini Bapak, lihat mata sudah mulai kabur ya. Dulu mata terang banget, gigi udah mulai permisi satu-satu. Kadang-kadang suka ngeledek tuh anak muda, udah tahu gigi kita udah nggak ada. Ada acara-acara dikasih kacang sama kita, kan ngeledek kita. Main bola orang masuk ke kaca. Makan mulai sakit, lebaran haji mau dekat lagi, susah banget ya, gigi udah nggak ada. Gigi geraham udah mulai copot satu-satu. Anehnya saudara-saudara sakit gigi itu nggak ada yang busuk itu. Betul. Ini ngaji sedikit tapi ada maknanya. Saudara-saudara, saya belum pernah dengar itu. Mas Afi sakit apa? Sakit gigi yuk kita busuk yuk. Nggak ada. Diangkatin bang. Padahal orang sakit gigi itu nangis tuh. Kuat-kuat jalan gigi sakit, apalagi malam nyur sakitnya luar biasa. Makan perut lapar tapi nggak bisa makan, nggak bisa masuk. Dan orang sakit gigi itu saudara kalau BPJS itu mahal gigi itu. Masya Allah, ya Allah. Dulu saudara-saudara kita seolah-olah tanpa kita hiraukan yang makan itu es batu kita gigit itu kita garuk. Wah ya Allah, minum yang panas, makan yang panas, minum yang dingin biasa. Sekarang nggak boleh ternyata. Orang tua kita tuh hebat tuh Pak. Kalau panas tuh nasi dia pakai bakul, dia kipas ya Pak. Dia kipas, dia nggak tiup. Dia kipas setelah udah agak dingin baru dia makan. Maka nggak boleh tuh makan yang panas tuh nggak boleh rusak gigi. Betul Pak? Apalagi saudara habis makan yang panas, makan bakso, minumnya yang dingin, itu cepat rusak gigi. Hebat itu Islam. Kalau kita kadang-kadang kan enggak, istri kita salah. Makan yang panas ketika dia mau nyuapin anaknya, dia tiup dulu. Dia kasih makan anaknya. Padahal minum setan enggak boleh. Orang tua kita, subhanallah dia kibas, itu dia. Nasi itu atau dia botol di bakul setelah dingin, udah agak dingin baru dia makan. Makanya awet tuh giginya, enggak kayak anak sekarang. 30 tahun udah pengen ngomong. Pola makan Pak. Mulai sakit, kaki udah mulai terasa sakit ya. Dulu kita ke Parung jalan kaki Ciputat biasa 2-3 kilo, 4-5 kilo itu biasa. Sekarang udah gak kuat Pak. Duduk udah mulai sakit-sakitan, kaki udah mulai kasar, asam urat, kolesterol, macam-macam. Saudara-saudara, kapan tahu itu nikmat berharga, bermanfaat kalau diambil sama Allah. Begitu juga dengan usia umur. Kita tahu hadirin yang saya muliakan, berharga itu usia tatkala sudah meninggal menghadap kepada Allah. Ketika orang sudah terbujur menghadap kepada Allah, meninggalkan dunia dan seisinya, baru dia tahu, ya Allah, Rabbana ansurna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Maka dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajdah, yang dia minta, ya Allah, tolong supaya hidupkan saya sebentar supaya saya beramal. Udah lihat, dengar, yakin. Kapan seseorang itu tahu? Saudara-saudara, ketika roh sudah berpisah dari jasadnya.
Maka ini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak akan sanggup orang untuk membalas dan menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Amin. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim rahimakumullah. Nah, bagaimana cara mensyukuri nikmat yang banyak itu Allah jelaskan dalam surah Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Yang pertama, saudara-saudara, fasholli li rabbik. Yang pertama, tegakkan sholat karena Tuhanmu. Maka seorang itu bohong kalau dia katakan ya Allah saya bersyukur nikmat kalau dia tidak sholat. Masalakakum fi saqar, mengapa engkau masuk ke dalam neraka saqar? Mereka mengatakan qalu lam nakum minal musallin, karena kami tidak sholat. Saudara-saudara yang saya muliakan, kadang-kadang kita olahraga main sepeda gowes 5-10 kilo kuat, ya. Tetapi hadirin, sangat menjadikan rumah kita dekat dengan masjid, dekat dengan musola yang hanya beberapa meter. Tidak kuat untuk melangkahkan kaki ini. Apa perlu datang ke masjid digotong dengan tetangga katanya untuk disolatkan jenazahnya? Saudara-saudara, maka tegakkan ibadah sholat. Pertama sekali ditanya di yaumil qiyamah adalah sholat. Manakala sholatnya baik, maka akan baiklah daripada amal ibadah yang lain. Tapi manakala rusak daripada ibadah sholatnya, akan rusaklah ibadah yang lain. Maka orang datang ibadah sholat itu hadir sebagai tamu-tamu Allah. Jadi kita datang ke masjid ini jadi tamu Allah. Janji Nabi, orang yang menjaga sholatnya tidak tanggung-tanggung, diberikan 5 karunia. Salah satu Allah berikan berkah daripada kehidupannya. Amin. Ini Allah senantiasa menjaga sholat. Jadi coba kita dawamkan, istiqomahkan 40 hari, jaga sholat tepat waktu. Sesibuk apapun kita saudara tepat waktu, maka Allah akan karuniakan kepada kita keberkahan atas usaha, keberkahan atas rezeki. Allah berikan semua. Hakikatnya hidupnya saudara-saudara persis kayak macam kita masuk supermarket kan. Ya, saudara-saudara hadirin, orang masuk ke dalam supermarket itu semua ada. Ya, dari mulai barang-barang yang mahal, yang kecil, yang bagus, silakan ambil. Tersedia semua barang-barang itu. Tetapi yang perlu kita ingat Pak, ada 2 yang disiapkan dalam supermarket itu. Apa itu? Yang pertama CCTV, yang kedua 1 orang kasir. Begitulah perjalanan kehidupan kita sebenarnya. Hadirin saya muliakan. Maksudnya apa Ustaz? Hadirin, ketika kita masuk ke dalam supermarket, semua barang-barang banyak. Ya masa beli, semua barang-barang ambil silakan. Yang mana yang kau suka, yang mahal, yang kecil, yang besar, silakan ambil. Tetapi harus engkau ingat, engkau terpantau dengan CCTV. Semua barang-barang yang kau ambil, sedikit maupun banyak, semua terpantau namanya CCTV. Artinya tidak satu barang pun yang kita ambil yang tidak terlihat dengan CCTV. Yang kedua, saudara-saudara yang saya muliakan, barang-barang yang kita ambil itu, ingat sebelum kita keluar dari supermarket, sebelum kita keluar dari gerbangnya, ada 1 orang kasir Pak. Yang 1 orang kasir ini, dia akan melihat semua barang-barang yang telah kita ambil. Dia akan cek, dia akan lihat, dia akan hitung, jumlahkan semua barang-barang itu. Dan engkau harus bayar apa-apa yang telah kau ambil itu. Betul. Artinya semakin banyak barang-barang yang kita ambil dari supermarket, semakin banyaklah yang harus kita bayar. Semakin sedikit yang kita ambil, semakin sedikitlah yang kita bayar. Begitu hadirin contoh singkat kehidupan kita. Kita terpantau. Ya. Hari Senin, alhamdulillah, bulan Zulqa'dah, Ustaz Ilham isi pengajian, jumahnya mau meludak, subhanallah, sampai keluar-luar. Jumahnya terpantau nih. Yang ngaji, ada yang sambil ngantuk, ada yang dengarin, benar juga kata Ustaz. Ada yang bilang, Ustaz lapar ini, mau makan. Ada yang lagi mikirin utang,
Ada yang senang. Terpantau Jumat begitu tuh. Datang jam 10 sholat Jumat. Jam 12 Jumat azan jam 10 dia datang. Kirain zikir lupa numpang tidur di masjid. Ada yang begitu? Enggak ada. Habis makan enak ya, duduk pakai AC, duduk dengerin khutbah. Azan pertama enggak dengar, azan kedua enggak dengar, pulas tidurnya. Sampai iqomah. Iqomah juga lagi tergigit sama teman-temannya, bangun nih kaget. Ustaz, kok ini ada azan enggak ya? Ada sholat Jumat enggak ya? Ada khutbah enggak? Padahal dia ketiduran katanya. Terpantau semua Allah Subhanahu wa taala. Terlihat. Saudara-saudara, setelah itu semua apa-apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat. Raqib dan Atid. Tidak satu pun saudara-saudara barang-barang yang kita ambil itu, perbuatan yang kita kerjakan yang tidak terpantau oleh malaikat. Allah jadikan saksi tangan kaki. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan jadi bicara, kaki akan jadi saksi di hadapan Allah. Yang hari ini hadirin kita lihat, yang bicara cuma mulut, tangan kaki seolah-olah nggak bicara ya Pak. Nanti dia bicara Allah putar semuanya. Tangan kita pikir dia nanti akan bicara di hadapan Allah, kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati tangan kita nih yang dulu suka megang saksi. Iya, tangan jadi saksi, kaki. Makanya datang ke masjid. Islam ajarkan kepada kita ketika sholat wajib itu, sholat sunnah bergeser sedikit kaki kita ya. Dan kita sholat supaya kaki jadi saksi di hadapan Allah. Sudah tinggalkan sebentar kantor, datang ke masjid, guna taklim, ya. Sholat ba'diyah dan semua jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan semua jadi saksi akan bicara hari ini, saudara-saudara. Kita menyaksikan dunia dalam berita seolah-olah akhirat hanya cerita. Nanti ketika roh akan berpisah dengan jasad kita, kita akan menyaksikan dengan mata kepala kita akhirat nyata, dunia hanya sekadar tinggal cerita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka pertama sekali cara mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudara, tegakkan ibadah salat. Jangan tinggalkan salat. Hatta sekalipun sesibuk apapun kita, syukur-syukur saudara-saudara yang saya muliakan, tambah dengan salat sunnah duha. Saya sering menyampaikan ketika taklim Pak, maka jaga nih salat duha, qiyamul lail, salat malam. Ramadan kemarin hadirin yang saya muliakan, istri kita bangunkan kita ya jam 2, jam 3, setengah 4. Hakikatnya bukan sekedar kita makan sahur, tapi kerjakan beberapa rakaat salat sunnah. Karena 10 hari terakhir ya kita sering ikut acara qiyamul lail, ada yang sampai 1 juz, subhanallah. Masjid-masjid besar tuh hadirin yang saya muliakan, itu acara qiyamul lail di luar. Tapi kenapa ketika selesai Ramadan berat banget mata ini untuk bangun sholat malam, padahal sudah diajarkan tuh Ramadan 1 bulan penuh. Ada yang saya muliakan. Maka salah satu nasihat Ramadan, wasiat Ramadan, saudara-saudara, ketika kita melaksanakan sholat qiyamul lail, hendaknya selesai daripada Ramadan, tingkatkan juga, jaga sholat qiyamul lail. Allah akan angkat maqam mahmudah. Apalagi nasihat Ramadan itu, saudara-saudara, sholat witir. Ya. Kita tiap malam sholat witir. Diingatkan dengan Bilal sholat witir 3 rakaat. Selesai Ramadan, saudara-saudara, jaga tuh witir walaupun sunnah. Jadi habis sholat isya, ba'diyah tutup dengan witir. Kalau kita malam kita sholat qiyamul lail, tidak usah witir lagi. Kenapa? Dari malam kita sudah witir 1 kali, 1 hari, 1 malam. Nah, Ramadan ajarkan kepada kita setiap malam. Tetapi jangankan witir, saudara-saudara. Kadang-kadang 5 waktu juga berat kita laksanakan. Padahal ini akan nanti menolong kita tatkala kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tua, sakit, mati. Ini saudara-saudara, ya tidak satu pun orang yang bisa tahu kapan kematian itu datang kepada dia. Kadang-kadang aneh ya Pak, aneh. Kalau orang sakitnya lama ya, meninggal, nggak terlalu kaget kita ya Pak. Oh, udah lama dirawat. Kadang-kadang ada yang sehat-sehat. Dan banyak kita lihat seperti itu. Sehat-sehat. Sebabnya sebentar banget.
Kadang-kadang kita nggak percaya. Kalau dirawat, istri kita dirawat, anak kita dirawat, meninggal, nggak terlalu kaget, udah puas artinya ngerawatnya begitu. Tapi kadang-kadang ada yang mendadak. Bahkan hadirin ada yang kita lihat tuh istrinya sakit-sakitan, dibawa ke rumah sakit, yang meninggal suaminya, ada yang gitu lah. Ada ya. Nggak bisa kita bilang, salah cabut malaikat kali ya. Enggak. Sudah walikul li ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yasta'khiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Saudara karena enggak tahu itulah Bapak Ibu yang saya muliakan, ya persiapkan bekal. Cara muslim Allah Subhanahu wa taala itu tegakkan ibadah salat insya Allah sampai kita wafat menghadap kepada Allah. Sampai saudara melihat kalau enggak bisa Ustaz enggak bisa berdiri, saya duduk berbaring, enggak bisa juga dalam hati, enggak bisa juga ya udah bareng-bareng sholatnya. Udah nggak bisa banget tuh dibawa jenazah kita, anggota tubuh kita dimasukkan ke dalam masjid untuk disolatkan untuk yang terakhir. Semua tinggalkan kita, anak, istri, paman, semua tinggal sendiri. Kalian bayangkan kalau tidak ada amal perbuatan yang kita lakukan, kita akan menangis meronta-ronta minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala penyesalan sangat sudah terlambat. Kita kan sebenarnya hakikatnya kan pindah. Hidup kita ini pindah-pindah dari alam roh masuk ke alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu berapa lama? 9 bulan. Allah sempurnakan jasa kita ya. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, Allah berikan kita kaki dan sebagainya. Kapan itu Ustaz? Ketika kita dalam kandungan ibu. Begitu tuh. Kenapa seperti itu? Karena Allah tahu banget kita akan pindah nanti alam masuk ke alam dunia. Kita akan gunakan tangan buat memegang, kita akan gunakan kaki buat berjalan, kita akan gunakan telinga buat mendengar, kita akan gunakan mulut untuk berbicara, kita akan gunakan mata buat melihat dan sebagainya. Kalau boleh saudara-saudara, pada ketika kita nggak mau, ya Allah sebenarnya nggak perlu tangan sama saya, kaki sama, nggak perlu Tuhan, nyempitin aja dalam kandungan ibu, udah nggak usah kasih tangan sama saya nggak perlu tangan, nggak perlu kaki Tuhan. Bayangkan Pak. Gimana manusia ketika lahir tidak punya tangan, tidak punya kaki, kayak bola. Ketika dia nangis, minta kepada Allah agar dimasukkan ke dalam rahim ibunya lagi, hal yang sudah tak mungkin. Baru dia tahu dia gunakan semua panca indera itu ketika dia keluar dari kandungan ibu masuk ke alam dunia. Saudara-saudara, begitulah kita di alam dunia ini. Allah mintakan kepada kita berbanyak daripada iman, amal soleh, ibadah, salat dijaga. Karena apa? Kita akan masuk ke alam berikutnya, masuk ke alam barzakh. Kita akan gunakan semua amal-amal ibadah yang kita kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis taklim yang saya muliakan. Baik. Yang selanjutnya dikawan har, berkorbanlah. Tidak-tidaknya saudara-saudara sekali semua umur pernah korban. Ya, kadang-kadang kita perlu malu. Ya Allah, lihat rumah, mobil ada, motor ada, rumah bagus. Cuma 3,5 juta, beda. Hadir mulia sama kalau kita kredit motor. Kredit motor sekali, 2 kali dibayar, 3, 4, 5 kali nggak dibayar gimana tuh Pak? Ya, ditarik tuh Mas Afri pengalaman ditarik nggak main-main itu, ditarik. Saudara-saudara yang saya muliakan, iya, kalau kita mau tabungan itu Pak, 1 minggu 50.000. 1 bulan 200.000. Kalaupun ada kurang nanti tinggal sedikit lagi. Saudara-saudara yang saya muliakan, ini buat kendaraan kita nanti. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya muliakan, kita harus berazam niat ya Pak. Mudah-mudahan memberikan rezeki kepada kita. Amin ya Rabbal alamin. Sebab saudara-saudara ada 3 peristiwa yang besar yang sampai hari ini Allah abadikan. Pertama, saudara-saudara kaum muslimin rahimahumullah, seorang bapak dan anak. Itu ada 3 komponen, bapak, anak, istri. Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, Siti Hajar. Seorang pemuda, seorang ibu, dan seorang bapak. 3 soalnya sampai sekarang tahajud itu kita sebut Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim.
Subhanallah, kalau kita berangkat, berangkat umroh atau haji, Pak, kita lihat tuh air Zam-Zam Makkah Madinah tuh setiap hari orang minum, tidak pernah habis, tidak pernah kering. Kadang-kadang dibawa lagi ke hotel, minumnya, bangun tidur minumnya air Zam-Zam. Subhanallah, mantap banget. Bangun tidur air Zam-Zam minum. Sekarang benar-benar gak kuat air Zam-Zam diminum sepuas-puasnya, ambil sepuas-puasnya. Bukan saja orang Indonesia, seluruh dunia orang minum, tidak pernah kering dan habis. Hari yang barokah yang Allah berikan. Jangankan orang yang berangkat, kadang-kadang yang belum berangkat saja kebahagiaan kawan-kawan kita, teman kita bawa pulang daripada Makkah Madinah, dia bawa air Zam-Zam, kebahagiaan juga kita minumnya. Saudara-saudara yang saya muliakan, yang kedua peristiwa besar, Pak, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih daripada anaknya Ismail. Allah ganti dengan satu ekor kibas. Waktu itu usia cukup panjang, banyak anak, cuma satu-satunya pada ketika itu. Kalau banyak anak masih bisa milih, ya. Anak 10 umpamanya suruh motong, kita masih bisa milih, carilah yang rada bandalan dikit. Tapi ini anak satu-satunya, usia sudah lanjut. Hasiban nasu ayyukrahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Allah ingin menguji dan melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ganti dengan satu ekor kibas. Saudara-saudara yang saya muliakan, ketika disembelih Ismail mengatakan, wahai ayah, tutup mata saya supaya saya tidak melihat bagaimana tajamnya pisau golok yang telah kau gunakan. Subhanallah, Allah ganti dengan satu ekor kibas. Saudara, hari ini Allah tidak merintahkan kepada kita bahwa untuk menyembelih anak, tidak. Kalau ada orang mimpi hari ini menyembelih anaknya, bohong itu. Oh, saya mimpi menyembelih kamu, toh enggak mungkin. Tapi Allah mintakan kepada kita, sembelih rasa cintamu kepada anakmu, rasa cintamu kepada pangkat dan jabatanmu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak-anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah minta kepada kita, supaya cintamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap, dan tidak ada cinta selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, yang ketiga, saudara, ketika Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api oleh Allah. Subhanallah, kita tahu Pak, api itu sifatnya pertama membakar, sifat api. Maka kita nggak heran kalau ada gedung, rumah kebakar sama api. Kenapa? Memang sifat api membakar, menghanguskan. Dan yang kedua, hadirin, sifat api itu panas. Ya, kita dekat kepada api, panas, karena sifat api itu panas. Kadang-kadang kan ada orang bercanda, jangan kompor-komporin dia mah, jangan panas-panasi, karena sifat api itu panas. Tetapi saudara-saudara yang saya muliakan, dengan sifat yang panas dan membakar itu, Allah rubah ini semua, terutama kepada Ibrahim alaihissalam. Menjelaskan dalam surat Al-Anbiya, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Itu udah angin berat, nggak bisa kita baca kalau kita masuk ke dalam api, gosong kita mah. Oh, baca 1000 kali, ya naru, jajal itu, ya naru kuni bardan wa salaman. Mas api masuk ke dalam api, insya Allah. Kenapa Allah nakal? Saudara-saudara yang saya muliakan, Allah rubah ini semua. Pada ketika itu hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji daripada Ibrahim alaihissalam. Semua ingin menolong pada ketika itu. Malaikat ingin menolongnya semua. Ibrahim mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup Allah yang mau menolong saya, yang mau minta tolong kepada saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata hadirin, Allah rubah daripada sifat api tadi yang panas, tidak membakar dan panas itu, yang menghanguskan, menyelamatkan Ibrahim alaihissalam. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Saudara-saudara, ini semua pelajaran iman buat kita, agar kita pandai bersyukur yang Allah berikan kepada kita, sisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita akan dapatkan, kita akan merasakan manisnya iman yang Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hari raya besar, hari raya besar, sampai takbirnya selain dapat Idul Adha,
daripada takbir 3 hari tambah hari tasyrik. Kawan-kawan kita ya Pak, kita doakan yang berangkat haji, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin ya Allah. Kemarin saya lihat itu ada umur 119 tahun, Pak Harun dari Jawa, subhanallah, berangkat. Ada yang tukang bakso, ada yang tukang parkir, kita lihat, subhanallah. Kalau sudah panggil Allah subhanahu, tidak mungkin bagi Allah. Walaupun kita lihat sekarang ini ya ongkos daripada haji luar biasa mahal, tapi kalau Allah sudah panggil tidak mungkin bagi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terutama Pak, teman-teman kita ya, guru-guru kita, orang tua kita yang mungkin berangkat tahun ini, mudah-mudahan mereka diberikan selamat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Diberikan kesehatan ya, pulang dalam keadaan selamat, berangkat dalam keadaan selamat, dan tentu mendapat pernikahan yang makbul di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan kita semua ya yang ada niat untuk berangkat menikah pada haji atau umroh, mudah-mudahan semuanya diberikan sehat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hendak berangkat tahun ini, saudara-saudara, minimal kita bisa berkorban ya, sisihkan sebagian rezeki kita, cara bersyukur nikmat yang Allah berikan cukup banyak kepada kita. Allah hanya minta kepada kita, yuk sisihkan sebagian rezeki selain ibadah kepada Allah yang benar, maka kita berkorban, kita beli daripada sapi dan kambing untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah jadikan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah sebagaimana Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan fi ni'amika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Wa ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan semua dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah, ampunkan dosa anak-anak kami, istri kami, ampunkan semua dosa kaum muslim dan muslimat, baik masih hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak-anak yang saleh ya Allah, sebagaimana Kau telah karuniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Allah, jadikan semua anak-anak kami, cucu-cucu kami nanti ya Allah menjadi anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kami sebagai orang tua, tentu berguna beragama, manusia dan bangsa. Ya Allah, himpunkan kami nanti semua dalam surga-Mu dengan guru-guru kami, dengan istri kami, dengan anak-anak kami, dengan orang-orang yang Kau cintai ya Allah. Saudara-saudara kami, teman kami yang hari ini menunaikan ibadah haji, ya Allah, sehatkan badannya ya Allah, mudahkan semua daripada berangkatnya ya Allah, baik yang wajib maupun yang sunahnya yang aman, dan berikan saudara-saudara kami, teman kami, guru-guru kami, haji yang Kau terima ya Allah, haji yang Kau makbul ya Allah, haji yang Kau ridha ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, dari begitu juga dengan kami ya Allah, berikan kesempatan kepada kami, mudahkan semua urusan kami ya Allah, berkahkan rezeki kami ya Allah, panggil kami ya Rahman sebagai tamu-tamu-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi Engkau tidak ada yang susah, bagi Engkau tidak ada yang sulit ya Allah. Mudahkan semua ya Allah perjalanan kami nanti ya Allah, mudahkan semua kami ya Allah, agar dapat kami menunaikan ibadah haji ataupun umrah ke tanah suci ya Allah. Ya Allah, terima doa kami sebelum kami tutup tangan kami, kabulkan ya Allah sebelum kami akhir doa kami ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana ay lam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala
doa dari para salawatul qulub. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Terima kasih pada segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kedekatnya